Saya akan menceritakan tentang promosi perpustakaan. Di sebuah kota kecil yang tenang, berdirilah sebuah perpustakaan yang mungkin terlihat sederhana dari luar, namun menyimpan banyak cerita dan ilmu pengetahuan di dalamnya. Perpustakaan itu memiliki koleksi buku yang luar biasa, program literasi, dan berbagai layanan yang menguntungkan masyarakat. Meski begitu, hanya sedikit orang yang datang. Perpustakaan ini seolah tersembunyi di balik dinding-dinding batu tuanya. Disitulah Budi, seorang pustakawan yang bersemangat dan penuh ide, mulai menyadari pentingnya promosi. Budi sudah bekerja di perpustakaan tersebut selama bertahun-tahun, dan dia melihat bagaimana pentingnya menarik lebih banyak orang untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Dia tahu bahwa promosi adalah kunci untuk mengundang lebih banyak masyarakat ke perpustakaan dan membuat mereka menyadari betapa berharganya layanan perpustakaan bagi mereka. Tapi sebelum memulai langkah lebih jauh, Budi merasa penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu promosi. Budi tahu bahwa banyak orang sering mengacaukan istilah pemasaran dengan promosi, padahal keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Pemasaran mencakup keseluruhan proses untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan pengguna atau pelanggan. Dalam konteks perpustakaan, pemasaran bisa berarti keseluruhan strategi untuk memetakan kebutuhan masyarakat, menyusun layanan, dan akhirnya menarik orang agar menggunakan perpustakaan. Sementara itu, promosi adalah bagian dari pemasaran, yaitu upaya untuk menyebarluaskan informasi kepada publik tentang apa yang ditawarkan oleh perpustakaan. Jika diibaratkan, pemasaran adalah seluruh rangkaian persiapan dan perencanaan, sedangkan promosi adalah cara untuk mengkomunikasikan rencana tersebut ke publik. Budi menyadari bahwa perpustakaan tidak hanya perlu memiliki layanan yang hebat, tetapi juga perlu memastikan bahwa orang-orang tahu tentang layanan tersebut, dan itulah fungsi dari promosi. Setelah memahami pengertian promosi, Budi mulai memikirkan langkah selanjutnya, yaitu memilih media promosi yang tepat. Disinilah Budi menghadapi banyak pilihan. Di masa lalu, perpustakaan mungkin hanya menggunakan selebaran, poster, atau iklan di surat kabar untuk mempromosikan layanannya. Namun sekarang, dengan perkembangan teknologi, Budi memiliki lebih banyak opsi. Budi mempertimbangkan untuk menggunakan media cetak seperti brosur, poster, dan buletin yang bisa ditempatkan di berbagai tempat strategis di kota. Media cetak ini efektif untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih tua atau mereka yang sering mengunjungi tempat-tempat umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan pasar. Namun, Budi juga sadar bahwa di era digital saat ini, media digital adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Orang-orang semakin terhubung melalui media sosial, dan ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang perpustakaan. Budi mulai membayangkan bagaimana membuat konten yang menarik di Instagram, Facebook, dan YouTube. Dengan konten visual yang kreatif, perpustakaan bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakat, terutama kalangan muda. Selain itu, website perpustakaan juga bisa menjadi media promosi yang kuat. Budi berpikir bahwa website yang baik bukan hanya sekedar tempat menyimpan katalog buku, tetapi juga bisa menjadi platform untuk berbagi informasi tentang acara, program, dan layanan perpustakaan.
Dengan desain yang menarik dan navigasi yang mudah, website bisa menjadi pintu masuk bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang perpustakaan. Setelah memilih media promosi, Budi juga perlu memikirkan tentang saluran promosinya. Dia memahami bahwa promosi yang efektif harus menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau beragam kelompok masyarakat. Setiap saluran memiliki kekuatan dan kekurangan sendiri, dan penting bagi Budi untuk menggunakan kombinasi saluran yang tepat. Untuk saluran offline, Budi merencanakan untuk memanfaatkan acara-acara lokal seperti bazar, seminar, dan kegiatan masyarakat lainnya. Misalnya, dia bisa membuka stand di acara-acara komunitas untuk memperkenalkan perpustakaan, atau mengadakan acara tur perpustakaan terbuka untuk umum. Budi juga berencana bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sekitar perpustakaan. Dia tahu bahwa kerjasama dengan guru dan kepala sekolah bisa menjadi langkah efektif untuk menarik perhatian siswa dan orang tua mereka terhadap program literasi perpustakaan. Sementara itu, untuk saluran online, Budi memfokuskan pada media sosial dan website perpustakaan. Dia membuat rencana konten yang teratur, misalnya membagikan kutipan-kutipan inspiratif dari buku, memposting informasi tentang acara mendatang, dan menampilkan testimoni dari pemustaka. Melalui email newsletter, Budi bisa mengirimkan pembaruan tentang perpustakaan langsung ke kotak masuk email pemustakanya, menjaga mereka tetap terinformasi dan terhubung. Tentu saja, memilih media dan saluran saja tidak cukup. Budi juga harus memikirkan bagaimana cara melakukan promosi dengan pesan yang kuat dan menarik. Dia menyadari bahwa di tengah banyaknya informasi yang berseliweran setiap hari, orang mungkin akan melewatkan pesan promosi jika tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Budi memulai dengan mengidentifikasi audiens. Dia tahu bahwa promosi perpustakaan harus dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Oleh karena itu, dia merancang pesan yang berbeda untuk setiap kelompok. Untuk anak-anak, Budi merencanakan kampanye yang menekankan betapa serunya kegiatan di perpustakaan, seperti mendongeng atau lokakarya kreatif. Untuk orang dewasa, dia menyoroti layanan perpustakaan seperti akses ke buku-buku penelitian atau ruang kerja bersama yang nyaman. Selanjutnya, Budi fokus pada pembuatan materi promosi. Dia bekerja sama dengan desainer grafis untuk membuat poster yang menarik secara visual, serta menghasilkan konten video pendek yang menampilkan kegiatan-kegiatan perpustakaan. Video-video tersebut kemudian diunggah ke YouTube dan media sosial lainnya, dengan harapan dapat menarik lebih banyak perhatian. Budi juga memastikan bahwa promosi dilakukan secara konsisten. Dia tahu bahwa satu kali promosi tidak akan cukup untuk membuat dampak besar. Oleh karena itu, dia menyusun kalender promosi yang berkelanjutan. Setiap minggu dia merilis konten baru di media sosial, dan setiap bulan ada kampanye khusus yang menyoroti layanan atau program tertentu di perpustakaan. Misalnya, pada bulan tertentu Budi mempromosikan program literasi digital, sementara di bulan berikutnya fokus pada kegiatan membaca bersama anak-anak. Untuk membuat promosi yang efektif, Budi tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Dia mulai berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh di masyarakat. Misalnya, dia mengajak penulis lokal untuk mengadakan diskusi buku di perpustakaan, yang kemudian dipromosikan melalui berbagai media. Dengan cara ini, perpustakaan tidak hanya mempromosikan diri sendiri, tetapi juga menjadi pusat kegiatan intelektual yang dinamis. Selain itu, Budi juga terus menganalisis hasil dari setiap promosi yang dilakukan. Dia memantau jumlah pengunjung perpustakaan, interaksi di media sosial, dan partisipasi masyarakat dalam acara-acara perpustakaan. Dari data ini, dia bisa menilai apa yang bekerja dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Beberapa bulan setelah Budi melakukan promosi perpustakaan dengan lebih intensif, dia mulai melihat hasilnya. Semakin banyak orang datang ke perpustakaan.
Pengunjungnya yang tadinya hanya datang untuk meminjam buku, kini mengikuti program-program literasi dan kegiatan komunitas yang diselenggarakan perpustakaan. Beberapa orang bahkan mulai menjadi sukarelawan di perpustakaan, membantu Budi menjalankan program-program yang lebih besar. Budi tahu bahwa promosi bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan waktu, dedikasi, dan kreativitas untuk membuat perpustakaan lebih dikenal dan dicintai masyarakat. Namun dengan promosi yang tepat, Budi telah berhasil mengubah perpustakaan yang tadinya sepi menjadi tempat yang hidup dan ramai dengan aktivitas. Dan begitulah cerita Budi, seorang pustakawan yang berhasil menyampaikan pesan bahwa perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat belajar, tempat berekreasi, dan ruang untuk berinteraksi dengan sesama. Melalui promosi yang efektif, kreatif, dan konsisten, Budi telah menghidupkan kembali peran perpustakaan di tengah masyarakat. Itulah sebuah cerita tentang promosi perpustakaan. Selanjutnya silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara promosi dan pemasaran dalam konteks perpustakaan, serta mengapa promosi menjadi penting untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Pertanyaan kedua, Budi mempertimbangkan berbagai media promosi untuk perpustakaannya. Sebutkan dan jelaskan beberapa media promosi yang mungkin dia gunakan, baik media tradisional maupun digital. Mengapa Budi merasa perlu menggunakan media digital di era saat ini? Pertanyaan ketiga, apa saja saluran promosi yang digunakan Budi untuk mempromosikan perpustakaan? Jelaskan bagaimana kombinasi antara saluran offline dan online dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pertanyaan keempat, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Budi untuk membuat promosi perpustakaan yang efektif? Berikan penjelasan tentang bagaimana Budi mengidentifikasi audiensnya dan merancang pesan promosi yang kuat. Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima adalah mengapa Budi merasa bahwa konsistensi dalam melakukan promosi itu sangat penting. Jelaskan bagaimana Budi memastikan bahwa promosi yang dilakukan terus berkelanjutan dan memberikan hasil yang diharapkan. Silahkan menjawab kelima soal ini, tidak harus berdasarkan cerita sebelumnya, tetapi bisa juga dari sumber-sumber lainnya. Akan lebih baik jika menambahkan referensinya ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih dan selamat mengerjakan.